Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bentar Ibu bukakan dulu Sukadunya ya. Oke, kita hanya 20 orang ya. Mahasiswanya betul ya? Iya, Bu. Oke, hanya 20 orang. Ini sudah 19, berarti 21 dengan Ibu berarti ada 2 orang yang belum hadir ya. Tolong di-share di grup, kita akan mulai. Oke, sesuai skenario. Kemarin kita belum diskusi ya, belum tanya jawab ya. Betul ya? Pertemuan kemarin? Oke. Tanya jawab akan kita lakukan nanti saja, kita lihat, tapi kita sesuaikan dulu dengan skenario hari ini. Ya, kita sesuaikan dengan skenario. Yang punya foto skenario perkuliahan pertemuan ketiga 4, 5 boleh silakan di-share di grup untuk mengingatkan teman-teman yang lain. Ya. Kita akan mulai diskusinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman hari ini diberi kesehatan ya, meskipun mungkin hari ini harus kuliah 4 mata kuliah, begitu ya, mungkin atau 3, tapi tetap semangat. Kita hanya meeting 1 SKS saja. Ya. Nah, skenario kita perkuliahan kita untuk pertemuan 3, 4 dan 5 adalah mencari data, kemudian menganalisis, kemudian memberikan kemungkinan solusi. Nah, tolong itu ada suara-suara, bentar ya, itu suara Amut ditutup coba. Oke, jadi kita akan menyamakan dulu persepsi mengenai struktur perekonomian. Memang sekilas kemarin sudah Ibu sampaikan bagaimana tugasnya. Nah, sekarang kita samakan dulu persepsi karena perkuliahan ini bentar ya, sebentar. Oke. Jadi karena untuk mata kuliah, untuk pertemuan 3, 4, dan 5, kita akan mengarah ke kajian struktur perekonomian. Tapi ini adalah materi yang agak mudah, kalau mudah tidak. Tapi agak mudah begitu ya, yang agak mudah. Yang agak mudah, jadi Ibu tidak akan menyampaikan teori terlalu banyak, karena materi ini berkaitan nanti dengan indikator-indikator makro. Ya, Ibu izin share screen. Oh, sebentar, kayaknya udah ditutup bekas tadi. Oh, apa namanya? Nah, kuliah. Yang ini. Nggak usah. Nah, nih. Ibu izin share screen. Oke, mana-mana? Oh, ini share. Oke, sudah muncul? Udah ya. Nah, kita samakan dulu persepsi sebelum kita masuk ke tugas kita seperti apa. Kita samakan persepsi struktur perekonomian. Ya, struktur perekonomian. Ketika kita membahas tentang struktur perekonomian, berarti kita akan membahas mengenai pertama
susunan sektor-sektor ekonomi. Ya, sektor-sektor ekonominya apa saja? Kemudian yang kedua, sektor yang dominan apa? Apa yang disebut dengan sektor ekonomi? Kita bahas selanjutnya. Sektor yang dominan atau yang diandalkan, mempunyai kedudukan paling atas, ya, yang memberikan sumbangsih terbesar pada wilayah atau negara tersebut. Kita sebut wilayah saja lah ya. Kemudian yang akhirnya menjadi ciri khas dari perekonomian. Itu. Jadi ada beberapa poin mengenai struktur perekonomian. Ya. Nah, struktur perekonomian itu bisa bertransformasi. Misalnya, satu wilayah yang asalnya dari pertanian menjadi industri. Yang asalnya dari industri menjadi jasa. Yang asalnya jasa menjadi komunikasi, menjadi transportasi, gitu ya. Nah, seperti kita Indonesia disinyalir bertransformasi dari sektor pertanian ke industri. Tetapi khusus sepertinya dari fenomena-fenomena yang ada, khusus untuk tahun ini bertransformasi lagi menjadi komunikasi, gitu. Ya, nah, bagaimana dengan transformasi tersebut? Kita lihat teorinya Hollis Chenery mengenai teori transformasi struktural pattern of development. Pertanian tradisional ke sektor industri katanya. Apa yang menyebabkan adanya transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri? Kita hanya fokuskan pada contohkan pertanian tradisional. Menurut teori Hollis Chenery, transformasi tersebut diakibatkan karena nomor 1, kenaikan permintaan domestik. Kenaikan permintaan domestik yang beralih kebutuhan. Ya. Kemudian perluasan ekspor. Ekspor kita mungkin tidak cenderung ke pertanian, tapi ke barang-barang industri. Makanya bergeserlah strukturnya dari pertanian ke industri. Kemudian substitusi impor, kemudian perubahan teknologi. Nah, ini 4 hal yang bisa menyebabkan terjadinya transformasi dari tradisional ke sektor industri. Silakan teman-teman bisa ini kan saya hanya menyuntik ya, memancing teman-teman untuk oh iya ya ternyata. Nah, terus bagaimana dengan struktur perekonomian kita sekarang? Adakah transformasi gitu? Nah, kita kan strukturnya sekarang lebih ke arah mana? Silakan nanti teman-teman bisa mencari data. Nah, kemudian salah satu indikator dari karena kan ujung-ujungnya dari indikator makro, dari yang kita bahas semua tentang ekonomi, ujungnya adalah pendapatan nasional. Iya kan? Nah, ujungnya apa? Karena dilihat dari pendapatan nasional, kita bisa melihat, oh, pembangunan ekonomi berhasil. Toh pendapatan nasionalnya juga meningkat gitu. Ya, tetapi dari satu penelitian, di sini saya sudah menyajikan satu penelitian Nina Sapti Triaswati, bahwa katanya indikator makro tidak berkorelasi dengan membaiknya keadaan ekonomi masyarakat. Ingat lagi materi ekonomi makro, bahwa di dalam ekonomi makro itu ada yang disebut dengan indikator atau variabel. Apa saja indikator atau variabel dalam makro? Pendapatan nasional, konsumsi, tenaga kerja, pengangguran, ekspor impor, kuantitas uang, gitu ya. Nah, variabel-variabel bahasan makro. Nah, itu disebut dengan indikator makro. Nah, di mana indikator makro tidak berkorelasi dengan membaiknya keadaan ekonomi masyarakat. Ya, tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi itu seharusnya beriringan dengan meningkatnya kesempatan kerja. Ingat yang pernah saya sampaikan di era SBY. Di sana ketika era SBY pendapatan nasional meningkat, utang kita dilunasi, tapi ternyata apa yang terjadi? Pengangguran meningkat 5%, kemiskinan juga meningkat. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan pendapatan nasional itu tidak menjadi tolak ukur. Pertanyaannya, Ibu kenapa jadi pindah membahas tentang pendapatan nasional? Karena teman-teman bisa melihat bagaimana struktur perekonomian kita dalam pendapatan nasional. Masih ingat perhitungan pendapatan nasional? Ya, ada expenditure approach, production approach, dan pendekatan pendapatan. Nah, melalui perhitungan pendapatan produksi, di sana kan ada sektor-sektor produksi. Kalau tidak salah ada 13 sektor produksi.
Mohon maaf kalau saya belum update. Silakan teman-teman update sendiri. Apakah masih 13 sektor produksi, pertanian, peternakan, begitu ya, perikanan, jasa, konstruksi, komunikasi, dan lain-lain gitu. Jadi kenapa saya menghubungkan dengan pendapatan nasional gitu? Karena salah satu caranya kita bisa melihat struktur perekonomian itu dari pendapatan nasional. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, teman-teman bisa melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini sekitar 9, sekian persen dari jumlah penduduk 270-an juta jiwa. Kurang lebih sebanyak itu pula jumlah penduduk yang hampir miskin, yang setiap saat dapat terjatuh menjadi warga miskin. Dan angka pengangguran pada tahun 2020, 7,07%. Nah inilah kenapa ketika kita membahas tentang struktur perekonomian, berarti kita membahas tentang kemiskinan, kita membahas tentang pengangguran, kita membahas tentang pendapatan nasional. Bahkan mungkin kita mengkorelasikan dengan konsumsi dan lain-lain. Ya. Kemudian, apa yang menyebabkan? Yang pertama, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran selama setahun dipicu, pasti karena adanya pandemi. Kemudian apalagi? Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran tidak berkurang bahkan bertambah. Apa hubungannya kemiskinan pengangguran dengan struktur perekonomian? Silakan analisis sendiri. Nah, kemudian kenapa? Karena tenaga kerja tidak terserap setiap tahun. Belum lagi peningkatan pengangguran angkatan kerja baru. Kemarin meluluskan, yang lulus belum bekerja, sekarang sudah bertambah lagi UNES meluluskan. Ya kan? Bulan Maret kemarin UNES meluluskan sekian, padahal yang bulan November aja belum kerja. Gitu. Makanya akan terus bertambah. Oke, jika dilihat secara makro, sektoral dalam bentuk produk domestik bruto atau pendapatan nasional, struktur perekonomian kita saat ini sudah berstruktur industri. Dengan munculnya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri. Lihat PPT yang sudah saya kirim. Waktu yang pertama, mengenai sejarah perekonomian dari masa ke masa di era Jokowi. Saat itu Jokowi 2 minggu sekali mengeluarkan kebijakan terkait industri. Jadi memang sedang transformasi peralihan dari pertanian ke industri. Nah, kemudian kalau kita rangkum struktur perekonomian Indonesia menurut Sukirno dalam bukunya 2006, itu dijeniskan menjadi 3, sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier. Nah, di mana letak posisi wilayah teman-teman? Apakah wilayah teman-teman, misalnya Nur Fasika dari Pati, Pati itu mana yang lebih dominan? Apakah sektor primer atau sektor sekunder atau tersier? Di sektor primer, mana yang lebih dominan? Mungkin Pati perikanan, karena penghasil bandeng misalnya ya. Oh, mungkin Purbalingga sekunder, karena mereka industri pengolahan misalnya. Karena mereka punya, atau industri, karena mereka punya pabrik yang sangat besar, ya toh, bulu mata, itu enggak? Yang Purbalingga kan punya pabrik bulu mata, toh, itu pabrik yang sudah terkenal ke mancanegara juga. Nah, silakan teman-teman nanti ini penyamaan persepsi kita tentang struktur. Tapi tugas teman-teman tidak semudah ini. Ya, tugas teman-teman tidak semudah ini. Sebentar, soalnya ini Ibu 2 Zoom. Yang satu sedang bintek. Bentar ya. Mohon izin. Neng, langsung dibuka. Oke, teman-teman. Sekarang kita bahas tentang tugasnya. Teorinya sederhana, tapi tugas teman-teman tidak sederhana. Ya, teman-teman sesuai dengan wilayahnya, teman-teman mencari data terkait yang bisa menggambarkan struktur perekonomian. Contohnya pendapatan daerah, lihat di BPS. Atau mau lihat jumlah tenaga kerja, jumlah kemiskinan, dan lain-lain. Jumlah tingkat harapan hidup, dan lain-lain. Diharapkan didapat dari lembaga yang resmi. Oke, nah kemudian data itu teman-teman analisis. Nah,
Terus kan kalau untuk menganalisis dan mencari, sebenarnya ada nggak sih masalah? Teman-teman berarti kan salah satu caranya harus mengcompare. Jadi data yang teman-teman dapat harus perbandingan minimal 3 tahun, minimal 2 tahun, bahkan mungkin minimal 5 tahun. Gitu kan ya, supaya kita bisa melihat, oh kok ada penurunan, kok strukturnya Purbalingga itu berubah dari industri menjadi pertanian, apa yang menyebabkan gitu. Jadi teman-teman silakan menggali wilayah masing-masing, bukan Indonesia. Ya, wilayah masing-masing. Oke, nah kemudian lihat, oh ada permasalahan ini. Analisis mengapa permasalahan itu terjadi. Kemudian apa kemungkinan solusi dan penyebabnya. Kemungkinan solusinya apa. Tapi solusinya, oh iya ya sudahlah, karena misalnya beralih ke pertanian, mungkin karena ini. Solusinya apa? Kemudian teman-teman memberikan solusi, oh solusinya adalah begini. Misalnya peningkatan SDM dan lain-lain begitu ya. Tapi pemberian solusi itu tidak ujug-ujug memberikan solusi, tapi menggunakan melalui analisis SWOT. Bagaimana kekuatannya, bagaimana peluangnya, bagaimana ancamannya, bagaimana kelemahannya, sampai teman-teman merekomendasikan solusi tersebut. Jadi teman-teman fokus pada wilayah masing-masing. Data yang dicari fokus pada wilayah masing-masing. Tidak perlu yang Indonesia terlalu general. Ya, nah saya kirimkan jurnal sebagai acuan. Saya kirimkan artikel di jurnal sebagai acuan. Sebentar ya, saya kirimkan melalui grup WA. Sebentar. Kemudian silakan nanti laporan analisis teman-teman bisa dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk Word. Ya, jadi nanti setelah Ibu tutup meeting ini, kalau misalnya teman-teman mencari data, ada yang bingung, ini boleh nggak dijadikan data, ini boleh tidak, apa ini begini, apa ini begitu, silakan ditanyakan di grup WA. Jangan japri, tanyakan di grup WA. Setelah datanya didapat, silakan analisis. Kemungkinan mungkin minggu depan kita sudah jalan-jalan ke wilayah teman-teman. Ya, teman-teman menyampaikan kemungkinan juga pertemuan ketiga. Begitu teman-teman, jadi jangan takut, oh ibu kok tugasnya begini lama, kan waktunya juga 3 kali pertemuan gitu ya. Nah mungkin saja minggu depan kita tidak perlu meeting, ya cukup dengan WA. Ada kendala nggak teman-teman analisisnya, boleh silakan disampaikan di grup. Atau sembuh kita perlu meeting, oke kita perlu meeting, jadi tidak perlu meeting setiap hari. Jadi meskipun materinya sederhana, tapi tuntutan untuk capaian perkuliahan atau materi ini sangat lumayan berat karena menuntut teman-teman untuk menganalisis. Dan saya yakin kelas ini mampu untuk menganalisis, mampu berpikir kritis. Saya mengajak teman-teman untuk lebih sensitif pada permasalahan di wilayah tempat tinggal. Sekarang, kalau misalnya Dinda dan Nur dari wilayah yang sama dari Pati, berarti nanti datanya sama, Bu? Ya sama, kecuali Dinda mau pindah dulu ke wilayah lain. Terus bagaimana, Bu? Tapi kan wilayah tempat tinggalnya berbeda. Jadi ketika menganalisis satu wilayah, boleh satu wilayah keseluruhan, boleh diambil saja fokus pada sekitaran wilayah tempat tinggal. Paham ya? Jadi misalnya saya tinggal di Kota Semarang, tapi kan tepatnya saya di Gunung Pati. Oh, ketika ada permasalahan di Kota Semarang mengenai peralihan, transformasi struktur, dari misalnya jasa ke konstruksi, kenapa bisa beralih seperti itu? Saya analisis, oh saya mau fokuskan di Gunung Pati aja misalnya. Begitu. Tapi kalau misalnya, Bu, saya mau Purbalingga secara utuh, ya boleh silakan. Bu, saya mau wilayah tempat tinggal saya, boleh silakan. Yang penting apa? Saya mengajak teman-teman untuk menganalisis struktur perekonomian. Paham ya? Oke, paham. Kalau begitu, ada yang mau langsung ditanyakan? Kalau tidak, saya akan tutup meetingnya. Silakan teman-teman kajian mandiri mencari data. Jangan sungkan untuk bertanya. Data harus berasal dari lembaga resmi. Tidak boleh dari web-web tidak jelas, dari blog-blog tidak jelas. Yang kedua, gunakan juga sumber penelitian terdahulu supaya teman-teman terbiasa membaca artikel di jurnal. Itu salah satu contohnya yang saya kirimkan. Paham ya teman-teman ya? Ada yang ingin ditanyakan langsung? Izin bertanya, Ibu. Boleh, silakan. Siapa ini? Namira. Silakan Namira. Jadi untuk laporannya yang dalam bentuk Word, itu berarti nanti ada seperti pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, seperti itu ya, Ibu?
Oke, Ibu tidak mempunyai format khusus. Silakan teman-teman berkreasi dan tidak harus Word dan PPT. Pilih salah satu, mau Word atau mau PPT. Terus gimana Bu nanti ketika misalnya harus menceritakan ke teman-teman, kan saya mau share screen. Ya kalau share screen kan bisa Word, bisa PPT. Yang penting adalah bagaimana ketika teman-teman menyampaikan, menjadi hal itu menjadi menarik untuk teman-teman yang lain. Begitu. Ya, begitu kan? Jadi Ibu tidak punya format khusus, Bu, apakah harus seperti makalah? Tidak. Apakah harus isai? Boleh. Mau berbentuk makalah boleh, isai boleh, laporan biasa boleh. Silakanlah. Ibu tidak mempunyai format khusus. Yang penting yang Ibu baca, yang Ibu lihat itu isinya. Begitu? Baik. Namira? Ibu. Oke, sami-sami. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, izin bertanya. Boleh, silakan. Siapa? Itu untuk data buat tugas itu maksimal lebih dari 5 tahun ya, Bu? Ya boleh, silakan. Tapi kalau misalnya, sebenarnya kalau 3 tahun juga sudah mewakili, tapi mau lebih mendetail 5 tahun ya boleh. Ya, Ibu tidak mempunyai batasan-batasan khusus ya. Silakan teman-teman berkreasi dan mencari data, memang data yang diperlukan. Ya sebenarnya sih kalau untuk bisa menelaah ya, menelaah suatu informasi kan kita berarti harus mencari compare kan, mencari pembanding kan. Nah itu pembandingnya boleh mau 3 tahun, mau 5 tahun, mau 2 tahun, monggo silakan. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Tapi Ibu, kita masih kuliah di grup WA. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Begitu ya? Supaya tidak boros kuota, misalnya. Kalau tidak, daripada kalian juga bingung mau nanya apa, ya sudah. Ibu ceramah terus juga nanti malah ngantuk ya. Ini udah mata kuliah kedua tuh. Ya, jadi silakan sekarang mulai mencari data. Ada yang ditanyakan, jangan malu, tanyakan di WA, di grup WA. Oke? Cukup Baik, ya? Ibu. Oke, siap, cukup. Oke, jangan lupa divalidasi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Bu. Ibu. Sami-sami, Ibu izin, Le.